Kalau kepalanya dihusap Pak, ini bisa magnetnya bisa gitu. Penghargaan yang paling kita nantikan seorang wanita adalah belayan seorang suami. Sering dibelai? Sering Bu. Terima kasih Bapak Kades. Iya, ada yang nggak sering dibelai Bu? Makanya jablay, jarang dibelai. Besar harapan saya untuk PKK Selat Penuguan karena saya lihat UMKM-nya itu sangat banyak potensinya, di mana saya melihat berbagai macam kerajinan, berbagai macam aneka ragam makanan yang mungkin ya belum pernah saya lihat di Jakarta ataupun di daerah lain, karena ini khas banget Selat Penuguan. Dan saya berharap UMKM itu berlanjut Pak Camat dan Bapak Kades semuanya, karena sesuatu yang baik itu kalau diteruskan akan menjadi lebih sukses lagi. Semoga Kecamatan Penuguan sukses dan selalu maju. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Mary Hani Rustam. Cantiknya sungguh ikan lauhan, wajar untuk dibuat hiasan. Kepada rombongan kami mohon dimaafkan bila salah dalam penyambutan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi Bu, kecamatan kita ini baru 5 tahun. Untuk menunggu atau mendiami kecamatan ini kita baru 10 bulan Bu. Jadi baru. Jadi berkat Pak Kades, perangkat desa dan Ibu Kades Bu, lapangan kita ini alhamdulillah kami royongan Bu, sawah Bu dulunya, sawah, ya. Jadi alhamdulillah Bu, kami di belakang ada musola juga, ya kita royongan, ya. Alhamdulillah ini kompak Bu. Ini adalah setan ini 12 desa dan ditambah UPD kesehatan KB. Kami royongan Bu. Kalau bahasa Palembangnya Bu, keroyokan. CK. Ya, inilah keadaan kami Bu. Kecamatan kami 12 desa, 3 desa terdiri dari laut,
ditempuh dengan speedboat dan 9 desa ditempuh darat. Pergi ke surau memakai kerudung, berbaju batik anak perawan. Indahnya kecamatan Selat Penuguan, parasnya ibu-ibu cantik dan juga Pak Kades yang ganteng-ganteng. Para ibu-ibu hijaber yang jauh-jauh datang dari Jakarta, Pak. Jadi ibu-ibu ini, Pak, pengen lihat desa, Pak. Dan pilihannya desa Penuguan, Pak. Saya bilang siap-siap kita off-road, ya kan, Pak? Tapi ternyata ibu-ibu ini senang malah. Jadi katanya penuh tantangan. Tapi saya juga senang dan deg-degan, Pak. Karena begitu saya lihat jembatan naik turun, terus ada naik lagi turun. Terus saya berharap ya Allah semoga ini yang terakhir. Ada lagi, Pak, jembatan lagi. Dan itu hujan ya. Tapi berkat doa bapak-bapak semuanya kami alhamdulillah sampai ke sini, Pak. Juga para kepala DPD yang mewakili dan Bapak Kades lengkap banget. Saya baru ini, Pak, lengkap. Kemarin di Pulau Rimang masih ada 1-2. Tapi ini lengkap ya, Pak ya. 13. Ini perlu apresiasi. Tepuk tangan dong. Saya akan bilang loh ke Bapak PJ Bupati. Saya tadi datang dan 12 Kades semua hadir. Bapak Kapolres, Bapak Dandim juga yang meskipun mewakili berarti semua di sini kompak, Pak. Ibu-ibu kadesnya juga Masya Allah, apalagi ada anak tadi masih digendong-gendong tapi semangat sekali ya Ibu ya. Itu semangat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu PKK juga kurang kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ke depan boleh? Boleh. Saya ke depan aja deh biar saling mengenal ya. Saya kalau itu apa di membelakangi ini gemes lihat ibu bapak-bapak Kades. Iya. Pengenalan dulu ya Pak ya. Sebelumnya terima kasih kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita diberi kesehatan untuk hadir di tengah-tengah desa Penuguan ini dan semoga hari ini juga kita diberi keberkahan. Terbukti insya Allah kita tadi hujan Pak. Hujan tapi tiba-tiba berhenti dan tidak panas Pak. Masya Allah. Bapak jadi kalau nggak panas ibu-ibu nggak melepuh. Bapak-bapak juga masih kinclong. Itu. Bapak semua hadirin dan ibu-ibu yang saya cintai. Saya pengenalan dulu ibu-ibu ya. Karena saya baru pertama kali kesini Pak. Jadi kami Bapak PJ Bupati Banyuasin Bapak Hani Sophia Rustam. Biasa dipanggil Bapak Hani Rustam. Kami menjabat baru 2 bulan di Banyuasin ini. Tapi saya sudah keliling 14 kecamatan Pak. Iya 14 kecamatan. Dan itu pun belum di perairan ya Pak ya. Bismillah saya mencoba ke perairan deh nanti ya Pak ya. Jadi suami Bapak PJ itu asli Babatoman. Babatoman Ibu Sekayu ya. Juga bapak ibunya orang Lahat. Jadi putra daerah ya Pak ya. Jadi saya pun adalah keturunan apa namanya Kombring Pak di Gunung Terang. Nah, tapi kami 32 tahun di Jakarta. Yang mana Bapak itu bertugas di Kementerian Dalam Negeri Pak sebagai Sesdirjen Dukcapil di Kementerian Dalam Negeri. Saya ibu-ibu semua dan mungkin ini sahabat-sahabat saya Bu, tapi ini bukan Kementerian Dalam Negeri. Jadi saya perkenalkan ibu-ibu hijaber ini adalah pelaku-pelaku UMKM juga. Jadi organisasi yang sudah kami bentuk sudah lama sekali ketika kita masih anak-anak masih kecil. Nah ini adalah berbagai macam usaha.
PKK harus sosialisasi ya Bu, Bapak Ibu semuanya. Karena perkawinan dini ini kenapa dilarang? Nah, umur 15 tahun, 14 tahun biasanya menikah ini, Bu Camat, Pak Camat. Ya, 14 tahun rahimnya masih ciut, Pak. Masih kayak jeruk. Masih kayak jeruk, itu sudah dibuahi bagaimana, Pak? Itu sudah menikah, sudah berhubungan ketika umur 14 tahun, Pak. Itu membuat kadang-kadang stunting. Bayinya stunting, ibunya belum siap, bayinya diberikan pola asuhnya oleh ke neneknya itu. Tapi yang paling bahaya adalah nanti anak-anak yang melahirkan itu, anak yang di bawah umur tadi 10 atau 13 tahun lagi takutnya Pak mendapatkan kanker serviks karena belum siap. Karena dia belum siap untuk membuat anak. Anak buat anak gimana Pak? Itu mudah-mudahan ya Bu ya semua kita bisa bersosialisasi bahwa perkawinan dini itu terprogram di PKK. Itu Bu. Satu lagi Bu, selain perkawinan dini, kekerasan dalam rumah tangga. Di sini ada Pak. Saya minum dulu ya Pak. Kekerasan dalam rumah tangga. Ibu-ibu yang dari Jakarta, yang namanya wataknya orang Palembang itu, watak laki-lakinya itu perempuan, mau perempuannya super pintar, mau perempuannya itu kerja, harus tunduk dengan suami. Betul kan Pak? Iya kan? Tidak ada kesetaraan kadang-kadang. Yang istrinya baik banget, mau suaminya cuek, mau suaminya mau marah-marah setiap hari, suaminya kadang kasar, tetap menyediakan makanan buat suaminya. Bener nggak Bu? Bener kan Bu? Iya, karena ibu-ibu di sini hebat. Hebat, tepuk tangan dong Bu. Saya udah 13 kecamatan, 14, ini ke-15 kayaknya ini yang ke-15 ya Bu ya. Yang ke-15, saya melihat betapa potensinya ibu-ibu di desa-desa Pak. Tapi kebanyakan 99% kekerasan ada pada ibu-ibu. Makanya kenapa stunting itu dibuat bukan karena gizi buruk Bu, tapi karena tekanan dari ibu. Tekanan, depresi terhadap sesuatu. Itu karena perempuan itu adalah prioritas utama. Perempuan yang melahirkan, perempuan yang membesarkan. Nah itu Bu, saya lihat beberapa banyak perempuan yang tertekan. Jadi alhamdulillah bapak-bapak di sini penuh. Jadi Pak, salah satu bahagianya perempuan itu bukan uang Pak. Memang uang perlu ya, tapi belayan. Belayan. Bapak, benar nggak ibu-ibu? Benar kan? Kalau ibu sudah dibelai sama bapak, nih ibu udah dibelai sama bapak. Kira-kira yang sudah ibu kerjakan, nyuci, masak, ngepel, nyapu, nganter anak, semangat lagi nggak Bu? Semangat lagi kan Bu? Coba ibu yang ini semangat, coba ibu kesini satu. Ibu sini contoh, atau ibu kepala desa sini, ibu kades, ayo satu, ayo Bu sini. Ibu kades ini, coba ibu ke depan. Ya, saya contohin ya. Bapaknya yang mana Bu? Ini. Jangan, tapi saya yakin dari tatapan Bapak Kades dan Ibu Kades selalu penuh cinta. Ya, penuh cinta, iya kan? Bapak baik ya? Iya kan? Senyum terus soalnya. Iya. Nah, jadi Ibu, jadi bapak-bapak semuanya, ini figur ibu ini
yang membesarkan anak-anak kita ini adalah seorang ibu. Kalau bapak-bapaknya tidak membelai atau ya paling tidak merangkul atau mengusap iba. Ada pelajaran dari kami PKK itu. Ibu itu seneng banget kalau diusap kepala. Kalau kepalanya diusap Pak itu ini bisa magnetnya bisa gitu. Kayaknya bukan apa ya Pak. Jadi semangatnya itu bisa kecas kembali. Apalagi setelah Bapak usap, Bapak pegang, Bapak elus ininya. Terima kasih ya Bu. Bapak jangan ngelus-ngelus nanti takut LGBT. Iya. Ini Pak. Nah dipegang Pak. Bisa nggak Pak? Penghargaan yang paling kita nantikan. Paling nantikan seorang wanita adalah belayan seorang suami. Sering dibelai? Sering Bu. Terima kasih Bapak Kades. Iya, ada yang nggak sering dibelai Bu, makanya jablay, jarang dibelai. Ya kan? Itu Mbak. Jadi Pak, dengan hatinya yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan sayang itu. Semua bisa diatasi dengan ibu, dengan perempuan yang hebat. Iya. Duit 2 juta bisa jadi 2 M Pak. Ibu cukup gak? Cukup Pak. Tadi cukup gak Bu? Cukup Pak. Tanggal 30 ditanya sama bapaknya. Bu duit masih ada? Alhamdulillah masih Pak. Karena apa? Penuh kasih sayang. Coba kalau bapaknya galak ya, nggak mau tahu, cuek, istrinya juga seperti itu, percaya deh. Bu, Bu udah habis duit jajan, udah habis duit bulanan, udah, nanya-nanya lagi, mana duitnya? Pasti gitu, pasti dia tidak menghargai kadang Pak. Itu, jadi bagaimana kita mencintai dan menghargai istri. Itu keberkahan Pak. Dan doa istri adalah makbul. Kenapa saya bapak-bapaknya terus ya Pak ya? Karena banyak bapak-bapaknya. Itu Pak. Dan ibu-ibu, gak apa-apa ibu-ibu. Gak apa-apa Bu, kenapa malu? Ibu kan cantik. Bangga nih, bangga bapaknya. Ake kok apa-apa cantik ini. Iya toh? Jadi kalau sosok perempuan ini tangguh, ini sudah nyaman, sudah senang, gak usah muluk-muluk Pak. Cuma bilang begini, Bu terima kasih ya Bu ya. Sudah susah, sudah senang sama aku. Sekali-sekali bilang gitu. Rasanya senang gak Bu? Senang banget Bu. Tuh senang banget Pak. Sanjung soalnya Bu. Sanjung padahal omongannya gitu doang. Coba ya saya tanya nih dengan Bu Leni. Bu Leni sering dicium Bapak gak? Oh sering Bu, lebih dari sering. Nah, coba bayangin, Pak. Jadi Ibu Leni semangat ya, masakin kita, semangat. Ya Pak, Bu ya. Tadi jam berapa Bu masakin saya? Pagi-pagi pasti. Ya, subuh Bu, jam 4 sudah siap. Nah, kalau bapaknya enggak cuek, kalau bapaknya malas enggak Bu Leni? Oh, lebih dari malas Bu. Karena bapaknya sayang, jadi coba saya coba sujud sama bapaknya. Aduh, mesra banget itu coba, Masya Allah. Ya, saya sangat senang banget Bu. Nah itu, jadi biar bagaimanapun keluarga itu nomor 1 Bu. Terima kasih ya Ibu ya. Semoga Bapak Ibu masih muda, umurnya berapa? 36 Bu. 36 toh. 36. Suami umur 42. 42. Anaknya berapa? 3 Bu. Yang paling kecil umur berapa? 3 tahun. 3 tahun. Nah ini 3 tahun masa pertumbuhan Bu. Jadi kalau anak sekarang tidak bisa dimarahin. Anak sekarang itu komunikasikan dengan secara baik atau dengan seperti teman. Seperti itu. Apalagi 3 tahun ya Bu ya.
gizinya juga diperhatikan. Nah ini Pak, 3 tahun ini yang diperhatikan bukan anaknya aja, tapi istrinya. Karena istrinya itu gendong setiap saat, itu capek luar biasa. Terima kasih ya Ibu. Iya, jadi saya tanya satu lagi dengan Bapak Kades yang kumisnya kayak Pak Raden. Iya, Bapak sehari berapa bungkus Pak? Sehari. Bisa 2 bungkus Bu. 2 bungkus. Aduh, umur berapa Bapak? 65. 65? Gak mungkin 65, tertua sendiri loh. Jadi Kades gak ada 65 ya Pak ya? 30 kali Pak. Iya. Nah, Bapak Kades apa Pak? Bumirejo, Jawa ya Pak? Iya. Saya juga heran sama bapak-bapak ini. Ya, ahli hisab semua. Suami saya juga, Bapak PJ juga ahli hisab. Saya tanya, apa bedanya merokok sama tidak merokok? Kalau merokok mencari ilham katanya gitu. Ilham jangan dicari. Ada mungkin di kantor polisi atau di mana, ya kan? Jadi kenapa Pak Bapak bisa 2 bungkus itu kenapa? Bisa 2 bungkus merokok itu kenapa? Kalau nggak ngerokok Bu, maunya marah terus sama istri. Marah sama istri? Istrinya mana? Istrinya mana? Istrinya mana? Coba nunjuk istrinya. Ini. Makanya kan tadi saya bilang kan, saya udah bilang tadi, ada yang dengar nggak? Bapak sayang-sayang ya sama istri. Dengar nggak? Itu Pak. Bapak tahu doa istri itu makbul.